Bayangkan kalau hidup kita tanpa ada masalah. Apakah kita masih ingat akan Tuhan? Bagaimana kita bisa belajar bergantung kepada Tuhan kalau kita tidak pernah merasakan keadaan yang lemah dan tidak berdaya? Hidup ini pasti akan membawa kita melalui jalan yang tidak rata, bukit berbatu yang terjal, bahkan melewati lembah kekelaman. Tetapi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, Raja Daud percaya kalau Tuhan selalu menyertainya. Pelayanan Paulus juga dipenuhi dengan banyak sekali permasalahan yang membuat dia merasa lemah dan tidak berdaya. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, di mana ada kelemahan, di situ kita belajar untuk berserah. Dan di saat kita berserah, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena dari kelemahan akan timbul kekuatan. Dari penderitaan akan timbul kemuliaan. Firman Tuhan di surat Yakobus mengatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Lalu dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 demikianlah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Memang sepertinya aneh untuk berbahagia dan bersukacita di tengah pencobaan. Tetapi sukacita adalah wujud dari iman kita, karena kita percaya akan penyertaan Tuhan. Bahkan Paulus pun menasihati jemaat di Filipi dengan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tetapi mungkin saudara berpikir kalau Tuhan menyertai kita, kenapa kita hidup dengan berbagai macam masalah? Mungkin ini adalah kesalahpahaman terbesar kita. Ketika kita menganggap masalah sebagai tanda ketidakhadiran Tuhan. Padahal masalah adalah ujian bagi iman kita. Tentunya masalah di sini bukanlah akibat dosa yang kita buat sendiri, melainkan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk memproses, untuk melatih, untuk mendewasakan iman kita. Tahukah saudara kalau ada dua perintah yang paling banyak diulang di dalam Alkitab? Yang pertama adalah perintah supaya jangan takut. Dan yang kedua adalah perintah untuk bersukacita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah dan ketidakpastian ini, Tuhan mau kita supaya jangan takut. Percayalah kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Rambut di kepala kita pun terhitung semua, dan tidak ada sehelai pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan Yesus juga berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi tetaplah di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus berfirman, di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan setelah kita tidak takut, bersukacitalah. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Karena kerajaan Allah bukanlah masalah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau saat ini kamu sedang menghadapi berbagai macam masalah, bersukacitalah. Percayalah, Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.